Film dubbing. Tentu sebagian besar dari kalian tidak asing lagi dengan apa itu film dubbing. Pelaku suara, orang yang memiliki kemampuan di bidang seni peran, memiliki keahlian menghasilkan suara yang sesuai karakter dan tuntutan naskah, menguasai teknik kreatif perekaman, mampu menginterpretasikan keinginan sutradara atau voice director, dan dapat bekerja sama dengan audio operator dan pelaku suara lainnya. Dubbing atau sulih suara adalah salah satu bentuk translate atau penerjemahan film berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Obrolan orang-orang, gaya bicara orang-orang tahun 70, orang tahun 80, atau ini sandiwara radio klasik zaman kemerdekaan dengan sandiwara modern, dengan film modern, pasti akan didubbing dengan irama yang berbeda. Tapi dubbing atau pengisi suara itu tidaklah sekedar menerjemahkan bahasa saja, namun sekaligus berfungsi untuk mewakili peran si aktor dalam film tersebut. Gak gampang kan? Karakternya gitu. Karena kartun biasanya dia tidak dibatasi, baik secara gerak, secara imajinasi, secara gambar dan sebagainya. Dia tidak punya batasan yang masuk akal banget sih, dia bisa begitu gitu. Naga akan suaranya seperti apa, binatang juga bicara dan sebagainya semuanya. Ingat, harus benar-benar mewakili. Tidak boleh dikurangi, juga tidak boleh dilebihkan. Harus sama, harus pas dengan si aktor yang udah capek-capek main di film tersebut. Biarkan saya bebaskan kalian untuk tapi di next pelajaran kita akan kupas bagaimana dubbing kartun, bagaimana dubbing realis, bagaimana dubbing dokumenter, dan bagaimana Kakak kan juga mau coba berubah nggak pakai kekuatan sihir? Nah, selain hal itu, ada yang perlu diingat juga bahwa sebagian besar penonton di Indonesia itu menyukai keaslian sebuah karya. Aku tadi diajarin sama ibu aku di rumah. Katanya kita harus belajar huruf hijaiyah. Aku nemu tone itu soalnya. Di suaramu tuh nemu tone lebih aku nemu tone itu loh di suaramu. Pas lagi. Jika dikorek dan intensnya Kalau film yang didubbing sama dengan aslinya, berarti penontonnya bakalan suka dong. Berperan aktif dalam film import ini menyuguhkan yang terbaik juga, dan ada dari sisi tanggung jawab kita sebagai memang orang Indonesia gitu. Jadi ada image kayak gini loh, lo tuh merusak film, apalagi lo merusak bisnisnya orang Indonesia lo. Itu film telenovela jadi laku di TV, film kita jadi nggak laku. Nah, bukan salah kita gitu kan. Itu makanya Suara Pro melalui program Ekpro ini berusaha mengembalikan proses kreatif produksi secara benar dan tepat. Ini adek. Apa-apa. Hingga hujan reda pada Jumat dini hari. Malam harinya, Rosliana dan Baron Al-Rashid, warga RW 08, tidak bisa tidur nyenyak. benar-benar cari kata yang harus ditekan. Ini tekan, ini harus sampai ke penonton. Narator pasti harus tahu seperti itu. Ya, ini di sini ditekan. Ini kalau nggak kayak di garis bawahi,
itu jadi terlempar gitu aja gitu. Kan nggak lucu dong? Masa sih si pengisi suara nggak tahu apa yang sedang didubbing? Teman-teman, kenapa kalian bertengkar? Sudah, aku bilang sudah. Kalau kalian tidak berhenti bertengkar, aku akan bilang Pak Ustadz. Kenapa kalian harus bertengkar? Intinya, yang namanya ngedubbingin itu tidak ada pola. Ada banyak hewan melata di hutan. Salah satunya adalah ular kobra yang sangat berbisa. Ya, sudah biarin ntar tinggal penilaian. Masa yang namanya produksi seni dibikin kayak pabrik? Yang dikhususkan bagi penumpang dengan disabilitas, ibu hamil, ibu membawa anak, dan warga lanjut usia. Seluruh penumpang tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam bus. Anda sedang menaiki bus Transjakarta trayek 9A, jurusan PGC Bromo. Kalau kamu yang cita-citanya pengen jadi dubber, program ini cocok buat membekali kamu menjadi seorang dubber profesional. Sekali lagi teman-teman temukan suara itu, tapi sekali lagi juga dengan media yang banyak ini fleksibel aja. Jangan dibikin satu karakter atau paten dengan satu suara. Kalau nggak campuran saya. Selain metodenya yang tersusun dan terarah, Suara Pro ini juga mengupas mengenai attitude. Dan ternyata, attitude inilah sebagai acuan terpenting kita bisa atau tidak menjadi seorang dubber. Jadi, kita sebagai seorang yang profesional, kenapa juga etika dimasukkan di awal itu tadi? Karena memang standar profesional harus punya etika. Artinya attitude. Dan seorang yang attitude itu menunjukkan kemampuan dirinya, keilmuan yang ada dia serapkan gitu ya. Itu semua masuk dalam ke attitude. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu kita bekerja sama dengan siapa saja orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan apa fungsi orang-orang itu, mungkin kita jadinya merasa, gue yang namanya talent nih, yang namanya aktor ya gue, lo semua nggak penting. Ih, ogah deh. Kalau misalkan ngisi satu judul, terus besok-besoknya nggak dipakai lagi. Bagaimana gitu. Nah, itu tidak profesional. Dan saya yakin tidak akan lama karirnya. Setuju nggak? Iya kan? Nah, tetapi di sini kita lebih detail lagi, bahwa kita menghargai cara kerja dan apa yang diperbuat fungsi-fungsi jabatan di sekeliling kita ini. Yaitu tadi, misalnya operator. Kalau Om Yo bicara tentang mental, ketika dia harus membaca, menghadapi senior, sekarang sudah berkembang lagi pola pikir kita. Bagaimana kita menciptakan mood yang baik ketika take? Di situ ada operator. Kita nggak boleh nganggap dia, lo operator, lo di bawah gue, kalian lo berapa? Tidak. Tapi ketika kita membangkitkan, kita samakan frekuensi perasaan kita sama si operator. Operator ini jadi moodnya sama gitu. Nah, gimana? Kamu serius? Hah? Ya udah, buruan hubungi kontak person yang ada di deskripsi.